Angkatan 7, mudah-mudahan jadi motivasi juga buat semuanya. Qadarullah, saya dikasih kesempatan bisa berdiri di sini bertemu dengan keluarga besar Tebing Keraton yang kebetulan saya juga ditugaskan di SD Ciburial 02. Alhamdulillah, subhanallah, mudah-mudahan bisa menjalankan tugas mengemban amanat dan bersilaturahmi dengan keluarga besar Kecamatan Cimenyan. Ya, di sini kita langsung ke materi karena waktu terbatas. Pak Hendro ngasih waktu 30 menit ya. Ya, boleh Pak. Ya, di sini karena guru bergerak Indonesia Maju, kita gerakkan semua majukan generasi selanjutnya, generasi bangsa untuk lebih ke arah yang lebih baik. Langsung aja ke itu baik. Ya, budaya positif. Di sini yang akan saya paparkan mengenai budaya positif. Di mana budaya positif itu? Kenapa kamu sudah judulnya? Udah. Budaya. Nah, konsep utama dari budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar. Di sini ada 7 ya, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Dan kebetulan yang akan saya paparkan di sini perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar dan motivasi perilaku manusia. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan sama Pak Hendro. Perubahan paradigma belajar. Mungkin di sini untuk paradigma belajar ini menjadi tren baru, pembelajaran paradigma baru, di mana dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensial sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dari setiap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini paradigma baru itu apa ya? Ada yang udah tahu? Ayo, Pak. Halo, hadir. Apa ya? Gitu ya. Apakah punya ngeliatnya? Paradigma baru di sini artinya pembelajaran yang pembelajaran yang terfokus kepada siswa. Kita menyesuaikan sesuai minat, bakat, dan kebutuhan siswa. Kita tidak harus memaksakan siswa sesuai kehendak guru. Guru biasanya kamu harus begini, kamu harus bisa ini. Untuk sekarang fokus kepada siswa mana minat, bakat, dan kebutuhan yang dibutuhkan siswa. Jadi fokus kepada siswa. Misalnya kita punya tangan kanan, coba genggam tangannya. Kita punya sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang barang-barang yang sangat berharga yang kita miliki, orang yang kita cintai, keluarga atau siapapun, kita genggam erat-erat di tangan kanan ini. Lalu ada yang meminta, coba saya minta dengan ada usaha ya, ada yang pengen ngasih imbalan atau misalnya ngasih sesuatu, ada yang ngebujuk, ada saya minta sesuatu yang berharga itu. Ada yang mau ngasih, ada yang dikasih nggak? Dikasih nggak? Enggak. Tentunya tidak ya. Begitupun dengan siswa. Siswa mempunyai minat dan bakat sendiri yang tidak dipaksakan. Tidak ya, meskipun dengan imbalan tidak bisa dibalas dengan imbalan atau bujukan atau apa. Jadi sesuaikan minat dan bakat siswa itu. Jadi kita yang mengolah, misalnya anak-anak di sini ada yang berlari-lari atau ada anak yang saya kejadian kemarin untuk pengalaman saya di kelas 2 di Ciburial. Waktu itu di hari Sabtu di SBK. Waktu 17 Agustus. 17 Agustus yuk kita bikin bendera, yuk kita potong-potong dari kertas wajib, kita bikin sendiri, kita bikin ininya rangkaian benderanya. Ada satu anak yang cuma lari-lari, yang lain anteng, gunting, terus nempel-nempel, terus bikin kreasi sendiri. Yang satu anak itu lari-lari. Ternyata dia tidak suka dengan kegiatan itu. Akhirnya, kamu kenapa lari-lari? Gak mau Bu, jadi malah mengganggu yang lain.
Ya udah, sini ibu kasih pelajarannya, kamu belajar matematika 4 soal. Dan 4 soal itu sendiri anteng, yang lain pada dengan kegiatannya dia dengan mengerjakan soal matematika dan memang dia sukanya di situ. Jadi kita tidak harus memaksakan kamu harus ini ya, kamu harus gunting bendera misalnya warna merah atau kamu jadi difokuskan dia antengnya di situ gitu di matematika. Sampai beres, sampai selesai, yang lain sampai nempel-nempel, dia tetap dengan matematikanya. Sampai selesai, udah selesai belum? Udah bu, yaudah lanjut lagi ya, kamu ibu kasih soal lagi. Jadi tetap yang tidak harus memaksakan. Lah sama aja bu, saya juga masih belajar, masih baru. Di sini banyak yang udah senior sebetulnya yang sharing lah ini. Saya tidak bermaksud untuk mengajarkan, sekedar sharing pengalaman. Ada di sini yang lebih hebat. Ya, seperti itulah paradigma baru yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan semuanya, termasuk saya sendiri ya, karena saya sendiri juga belum bisa gitu atau belum mampu, sama-sama masih belajar. Ya lanjut, Dep. Nah, tadi yang paradigma baru itu diwujudkannya seperti apa? Karena tidak boleh dipaksa, jadi dengan cara disiplin positif, diwujudkannya melalui disiplin positif. Dan tujuannya menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Jadi di sini kita ikuti disiplin, kita bikin aturan supaya bukan memaksakan ya, tapi dengan cara mendisiplinkan. Ada aturan yang harus dikerjakan. Di sini motivasi intrinsiknya ya dari dalam, dari hati siswa itu sendiri, termotivasi dari dirinya sendiri, dan ekstrinsik itu termotivasi dari luar. Misalnya dari luar, nanti kalau saya tidak menjalankan aturan itu, tidak disiplin atau tidak mentaati aturan sekolah, saya nanti kena hukum sama guru. Jadi ada dorongan dari situ sehingga dia mau melaksanakan. Kalau dari intrinsik kan dari dorongan dari diri sendiri karena ingin dihargai dengan rekannya, ingin dihargai oleh gurunya, dan ingin termotivasi ingin menjadi siswa yang bisa belajar dengan baik. Lanjut. Tujuannya yaitu untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi kesadaran diri sendirinya. Lanjut. Nah, di sini kita wujudkan profil pelajar Pancasila. Profil Pancasila itu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernama kritis dan kreatif. Saya di sini punya tepuk ini, udah pernah dengar nggak tepuk pelajar Pancasila? Yuk, kita ini ya. Kita tepuk. Kita tepuk. Tepuk pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila. Ayo Bu Gurunya nyanyi dulu. Ayo gimana? Nggak tahu suaranya udah bagus, maaf ya. Biarin materi mah bisa. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Semuanya ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu timbul dari motivasi masing-masing. Motivasi tentunya sudah tahu ya, motivasi secara definisi itu apa artinya, udah tahu semua ya. Coba Bu Yuni, motivasi itu apa? Dorongan. Yang lainnya? Dorongan juga. Ya itu ya, intinya dorongan yang timbul dari diri sendiri atau keinginan
untuk melakukan suatu aktivitas guna mencapai tujuan tertentu. Kita ingin mencapai sesuatu tentunya berdasarkan motivasi ya, tujuannya untuk apa, sehingga aktivitas itu dapat dilaksanakan. Nah di sini motivasinya itu adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya tadi itu yang disiplin positif. Motivasinya karena ingin menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu secara motivasi ekstrinsik. Jadi saya untuk menghindari itu dan tidak menghindari ketidaknyamanan dan tidak dihukum oleh guru, saya tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Saya harus mengerjakan tugas. Jadi untuk menghindari hukuman itu, akhirnya siswa itu melaksanakan disiplin dan dapat datang tepat waktu. Terus ini lagi menghargai diri sendiri dan kebajikan diri sendiri. Menghargai diri sendiri, menilai kebajikan diri sendiri itu motivasi intrinsik yang berasal dari diri sendiri. Jadi dia ingin dihargai oleh rekannya, ingin ingin dihargai oleh gurunya. Jadi melaksanakan tugas, tidak datang tidak terlambat ke sekolah dan lain sebagainya. Jadi kita bikin dulu ya inti kayak kalau dulu mah aturan-aturan atau apa ya tata tertib. Kalau sekarang itu namanya kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan yang dibuat di kelas dengan kesepakatan dari siswa itu sendiri. Siswa maunya seperti apa, kita tempelkan kita bikin dari misalnya dari kertas atau apa. Jadi kesepakatan itu dari siswa sendiri sehingga saya ingat tuh waktu itu bikin kesepakatan tidak boleh datang terlambat, harus berdoa sebelum dan sesudah belajar, membersihkan kelas atau dan lain sebagainya. Jadi kita bikin dulu kesepakatan kelas itu sehingga motivasi itu timbul dalam dirinya sendiri. Udah, ada juga yang ingin mendapatkan imbalan ya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu termasuk motivasi ekstrinsik dan banyaklah motivasi lainnya yang untuk mendorong siswa itu ke arah yang lebih baik. Ya, tiga materi. Nah, di situ juga dari motivasi itu berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup, untuk tahu ya semuanya kebutuhan dasar manusia. Kita semua sebagai manusia punya kebutuhan masing-masing. Yang pasti kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Bertahan hidup, kebutuhan seperti apa? Ya betul, makan, minum, kesehatan, juga tempat tinggal. Terus ada lagi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kebutuhan secara kasih sayang dan rasa diterima seperti apa, Pak Rudi? Ya, tidak ada paksaan. Jadi dia mau diayun gitunya siswanya diayun, dituturkan maunya seperti apa, dia pemahamannya seperti apa, nanti dengan sendirinya dia akan paham sendiri, dia akan mengikuti. Terus kesenangan di sini sekarang di kurikulum mereka tidak boleh ada paksaan. Siswa harus merdeka belajar. Kadang-kadang saya juga butuh sharing sih sebetulnya ini. Harus senang, anak harus dibawa fun, tidak boleh ngaduk ke materi ya, tapi kita juga seperti tuntutan materi kita harus tersalurkan, materi harus bisa, tapi anak-anak harus senang. Kayak tadi untuk itu jadi harus di kelasnya mungkin banyak ice breaking yang tadi untuk konsentrasi, fokusnya diajak apa? Ice breaking itu diajak kalau misalnya ini kan dijenuh ya udah materi terus udah anaknya nggak ngerti kemana begitu ya, kadang-kadang ayah nu ngarepkeun, ayah nu fokus tapi ditanya kamu apa yang kamu dengar nggak tahu. Nah malah lebih banyak ya, jadi ya kita itu dulu konsentrasi dulu kita arahkan untuk pokoknya fun, anak-anak harus belajar dengan semangat. Nah di sini saya udah tutup satu lagi nih sebelum penutupan, soalnya nanti
dicintai. Terima kasih. Ya, alhamdulillah hatur nuhun. Pemaparannya cukup sekian ya, singkat. Mudah-mudahan bisa direfleksikan oleh semuanya dan jadi sebenarnya itu masa yang juga masih belajar. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Di sini jika perahu sudah melaju, mari kita banyak berdoa. Jika ingin negeri maju, pendidikan harus utama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.